semuanya. Oke. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu ya. Jadi seperti yang tadi sudah diperkenalkan, saya disebut Om Steph. Om itu kesannya udah tua banget ya, padahal rasanya belum setua itu. Memang rambut udah putih semua, tapi rasanya sih belum tua juga. Tapi karena memang teman-teman di Bandung itu selalu menyebut saya Om Steph, sehingga walaupun pastor, walaupun Romo Vigjen sekalipun sebutnya Om Steph. Jadi semua ya. Jadi saya punya banyak keponakan. Nah, kenapa saya disebut Om? Karena mungkin saya termasuk orang yang senior di Komsos. Jadi saya gabung di Komsos Bandung itu sejak tahun 80, 1980. Jadi sudah 42 tahun saya bergabung di Komsos. Dari saya masih SD kelas 6. Nah, maka dari itu mungkin itulah yang mengakibatkan teman-teman di Komsos memanggil saya Om. Karena saya sudah dianggap fosil, sudah terlalu tua untuk sebetulnya itu. Tapi semangat saya masih semangat muda. Nah, sesuai dengan pengalaman saya, jadi saya itu tidak jebolan uh, yang berpendidikan di sinematografi, tapi ini semuanya saya dari belajar. Belajar sendiri, banyak baca-baca buku, ikut beberapa kali diklat atau workshop. Nah, itulah yang akan saya bagikan. Ya, bagikan supaya teman-teman semua juga bisa membuat sebuah film yang bermutu. Ya, sekarang itu banyak sekali film-film. Tapi kalau kita bicara film Indonesia, banyak sekali yang nyinyir. Apalagi kalau kita nonton sinetron-sinetronnya, waduh katanya film Indonesia parah. Sebetulnya bukannya parah, tapi mungkin penulis skripnya itu yang masih kurang, yang bisa menghasilkan penulisan cerita-cerita yang berkualitas. Nah, sekarang kita coba belajar untuk membuat cerita-cerita yang berkualitas dan sederhana. Ya. Nah, mengapa pada pertemuan pembekalan ini penulisan skrip menjadi sesi yang pertama? Karena di dalam sebuah produksi film itu membutuhkan skrip. Kalau nggak ada skrip, kita nggak bisa menjadi seorang sutradara. Kita nggak bisa menjadi seorang kameramen. Kita nggak bisa menjadi seorang editor. Kita nggak bisa menjadi seorang artis karena nggak ada skripnya. Jadi kalau mau bikin film, itu harus punya skrip. Oh, ada loh teman saya yang bikin film nggak pakai skrip. Oh, bisa. Bisa. Ya, tetapi film yang dihasilkan saya yakin nggak baik. Jadi film jadi, tapi biasanya nggak ada isinya. Ya, karena kurang perencanaan, kurang difokuskan pada pesan yang ingin disampaikan. Bahkan banyak film yang asal jadi nggak ada pesannya. Jadi setelah kita nonton, kita juga nggak mendapatkan apa-apa. Ya, jadi sebaiknya teman-teman kalau mau membuat film, biasakan membuat skrip. Karena dari skrip, ide, gagasan, keinginan itu bisa dimengerti orang lain. Membuat film itu tidak membuat untuk diri sendiri. Membuat film itu adalah kerja kelompok, bukan untuk sendiri. Jadi kalau saya punya ide, saya harus bisa curahkan ide itu kepada orang banyak. Nah, mencurahkannya sebaiknya adalah melalui tulisan. Jadi, sekali lagi, membuat film harus membuat skrip. Nah, hari ini kita akan belajar membuat skrip yang baik, karena sebagian orang menganggap bahwa membuat skrip itu sulit. Ya, sehingga seringkali ingin dilewati, tidak membuat skrip. Ya. Nah, kalau kita ingin membuat film yang baik, apalagi untuk lomba film, kalau kita ikut lomba film, tujuan kita tentu adalah menjadi pemenang, menjadi juara. Ya. Nah, supaya kita bisa membuat suatu film yang baik, harus merencanakan segala sesuatunya juga dengan baik. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai penulisan skrip, ada baiknya kita menonton satu film dulu, durasinya sekitar 7 menit.
Kenapa saya harus setelkan dulu atau memplaybackkan dulu satu film ini dan supaya kita bisa tonton sama-sama, supaya nanti dalam penjelasan penulisan skrip teman-teman bisa lebih jelas maksud yang ingin saya sampaikan. Ya, mari kita sama-sama sekarang nonton sebuah film yang nanti akan kita kupas atau kita bahas di dalam penulisan skrip. Saya minta Kak Stefani mungkin bisa setelkan. Halo Kas. Pastor, selamat pagi Pastor. Dari mana? Dari ladang Pastor. Ladang ngapain? Habis panen. Panen apa? Panen timun. Wah enak seger tuh. Iya Pastor. Atau mau kemana? Saya mau ke gereja. Ke gereja? Iya. Hari ini Rebo, ada misa apa Pastor? Betul nih ada misa anak-anak biasalah, misa rutin anak-anak bulanan. Jam berapa Pastor? Jam 10. Jam 10. Ya udah saya pamit deh. Ya, hati-hati Pastor ya. ya. Yuk, mari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna rabbakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Coba atuh ya teh artinya naon? Oh, siap. Artinya di ayat 6 teh, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Wallahu a'lam bil muradi. Gitu kan. Luar biasa Kang Aceh. Ya, leres kandungan dina ayat ieu jadi urang teh kedah saling mengenal walaupun berbeda-beda agama, tapi orang tetap harus saling mengenal di antara satu sama lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar itu. Jadi Allah menciptakan kita itu berbeda-beda, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, bukan untuk musuhan, ya. Bukan untuk saling gelut-gelutan, apalagi saling membenci, ya. Agama diturunkan sebagai karunia dari Allah kepada kita semua. Sekarang anterin Pak Kiai untuk ceramah di kampung sebelah, ya. Kang Dilan, Kang Dilan di sini bareng temenin nama ini siapa nih? Jajang. Ya, kamu temenin di sini ya. Ayo, nih Udin, Usep. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Enggak lah, aku bawa sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya, jaga di sini baik-baik. Assalamualaikum. Panggilan, Kupayun.
Wah, kenapa ini motornya Pastur? Oh iya, kita bantuin. Selamat siang Pastur. Selamat siang Pak Kiai. Kenapa Mau motornya? kemana ini? Mau pengajian. Pengajian. Pastur Ini mau kemana? nggak tahu tiba-tiba mogok begini. Mau ke gereja rencananya. Wah, coba. Saya coba lihat ya. Boleh pakai. Lagi Kang. Oh, Bensinnya habis Pastor enggak? Enggak, baru tadi malam diisi kok. Oh iya. Full mogok gini Nggak tahu nih. Pastur jam berapa misalnya? Jam 10 rencana. Waduh, Iya. berarti 15 menit lagi. sebentar lagi. Iya. Sudah gini aja deh. Pastur bareng sama saya. Nanti motornya biar dibawa sama anak-anak santri, bawa ke bengkel ya. Tapi nanti Pak Kiai mungkin Oh, terlambat ke pengajian. nggak apa-apa, saya tidak terlalu buru-buru kok. Oh gitu ya. Iya, nanti dibawa ke bengkel, kasih tahu urusannya sama Pak Ustadz, Pak Kiai gitu ya. Nah, silakan. Baik kalau Pastur gitu. bareng dengan Oke, saya. Makasih. Jangan Kang, lupa hatur kalau sudah nuhun. selesai dianterin ke gereja. Ya. Oh iya. Anterkeun ke gereja. Ya, motornya. Kang, ya. Hati-hati Ya, Mang, ya, mangga, Pak. yuk. Ya, Waalaikumsalam. Iya pantai pun sekalian ada Ya, bengkel. di Mang Ujang. Ya. Mari Pastur. Ya. Punten. Sesama umat beragama harus saling membantu, harus saling bekerja sama. Makasih banyak Pak Kiai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Jang, duluan. Oh gitu tuh. Yuk. Ada ya launan ya? Sampai Pak Kiai. Alhamdulillah. Terima kasih. Waduh hujan pula ini. Iya. Tiba-tiba hujan. Wah, Terima kasih, Segera- saya sudah diselamatkan. segera dipimpin ya, misalnya, ya. Pastur. Baik, Semoga sukses. baik. Semoga pengajian juga lancar. Terima kasih kasih. banyak. Hati-hati. Mari. Ya, mari. Ya, kira-kira itu ya filmnya. Mudah-mudahan bisa ditonton ya. Ada yang komentar katanya videonya terganggu, tidak bisa ditonton. Ini mudah-mudahan masih bisa ditonton. Nah, teman-teman, itu tadi adalah sepintas mengenai sebuah film pendek. Ya, saya tidak akan bercerita pesannya apa dan sebagainya. Teman-teman nanti yang akan mengatakan ya kepada saya, kita sharing kurang lebih setelah nonton film itu apa pesan yang tersampaikan yang dapat diangkat oleh teman-teman ketika selesai menonton film tadi. Nah, sebelum ke situ saya akan membahas sedikit mengenai tahapan bagaimana caranya kita menulis skrip ya. Saya akan share screen. Ya, kelihatan ya. Oke, sekarang kita akan coba membuat sedikit catatan-catatan ya mengenai menulis skenario film. Sebelumnya, minggu lalu kita sudah diberitahu oleh Bang Edgar bagaimana tahapan produksi film. Tahapan produksi film itu, kalau di Edgar itu kemarin dikatakan
ada praproduksi, ada produksi, dan ada pasca produksi. Ya, nah kalau saya tambahkan satu. Yang pertama itu adalah tahap produksi itu adalah development. Yang kedua baru praproduksi, yang ketiga produksi, yang keempat pasca produksi, dan yang kelima distribusi. Jadi ada penambahan di poin 1 dan poin 5. Nah, kenapa saya menambahkan development dan distribusi? Karena ternyata di praproduksi itu harus ada pembagian. Jadi development ini adalah pecahan dari praproduksi. Pecahan dari praproduksi. Nah, distribusi pecahan dari pasca produksi. Ya, saya tidak akan bahas tentang distribusi, saya akan hanya bahas mengenai development-nya. Apa itu development? Di dalam tahapan development, itu kita mengadakan kegiatan pengembangan tema, mencari pesan yang akan disampaikan, kemudian mencari ide ceritanya, kemudian kita menentukan jenis cerita. Jenis cerita itu bisa cerita pendek, cerita panjang, ya. Nah, itu termasuk disebut dengan cerita, jenis cerita, ya. Bisa berupa feature, bisa berupa dokumentasi, bisa berupa macam-macam jenis ceritanya, ya. Nah, kemudian genrenya, kalau dalam film cerita itu kita ada genrenya komedi, drama, ya, kemudian bisa juga horor, ya, itu kita tentukan genrenya mau apa. Kemudian format dan medianya. Format itu kita mau pakai format apa, medianya yang akan kita tayangkan itu melalui apa? Apa melalui film, layar lebar, melalui televisi, YouTube, atau sebagainya. Format itu yang diminta oleh panitia. Ya, panitia lomba film itu udah menentukan formatnya. Harus store filmnya format apa, ya. Nanti bisa silakan dibaca di situ. Nah, setelah ini selesai, kemudian masuklah ke penulisan skenario. Inilah tahapan development. Kita sudah tidak usah lagi mencari tema karena temanya sudah ditentukan. Kita sudah tahu kurang lebih pesan yang akan disampaikan sesuai dengan tema. Kita hanya tinggal sekarang mencari ide ceritanya, menentukan jenis cerita. Jenis ceritanya sudah jelas, cerita film pendek. Kemudian genrenya mau komedi, mau horor, mau drama atau apa. Ya. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap penulisan skenario. Ide cerita kita ambil dari mana? Ide cerita juga minggu lalu sudah disampaikan. Bisa dari kisah nyata, pribadi, kisah nyata sendiri maupun orang lain. Bisa dari pengamatan, bisa dari imajinasi, bisa dari novel atau film. Jadi kalau kita nonton film orang lain atau kita baca sebuah novel, kita bisa juga mendapatkan ide cerita. Ya. Om Step, sebelum lanjut, ini agaknya PowerPoint-nya kepotong kah? Oh ya? Mungkin teman-teman lain? Iya, kepotong Kak. Iya, resolusinya kayaknya nih. Sebentar. Oke, siap. Nah, sekarang mungkin enggak. Ya, sekarang Iya, sekarang mantap. Oke. Terima kasih. Ya, kita terusin aja ya. Kita masuk ke tahapan penulisan naskah film. Langkah penulisan naskah film. Catatannya, langkah penulisan naskah film itu harus diikuti dan tidak boleh dibolak-balik atau dilewatkan. Jadi apa yang saya sampaikan sekarang itu menjadi tahapan berurutan yang tidak boleh dibolak-balik tahapannya. Itu pertama. Yang kedua, banyak penulis pemula mengeluh karena idenya bercabang dan tidak fokus, sehingga endingnya membingungkan. Ya, idenya terlalu banyak, jadi ketika bikin film nggak fokus. Jadi endingnya akhirnya bingung, ini harus menyelesaikannya gimana. Ya. Kemudian ingin terlalu banyak yang diceritakan sehingga terkesan bertele-tele, berantakan dan tidak fokus.
Itu kembali lagi karena idenya banyak, jadi segala macam ingin disampaikan. Nah, jadi solusinya apa? Kita harus setia pada ide cerita yang telah ditentukan. Ya, jadi kita harus setia pada ide cerita yang telah ditentukan. Nah, ini penting ya. Jadi setelah kita menemukan satu ide cerita, kita harus setia pada ide cerita itu. Nah, tahapannya bagaimana? Yang pertama, kita melihat film yang tadi, itu bertema persaudaraan dalam keberagaman. Temanya itu. Jadi ketika saya membuat film itu, saya diberi tema persaudaraan dalam keberagaman. Lalu pesan yang ingin disampaikan di dalam film itu adalah hidup berdampingan dalam perbedaan itu sangat indah. Kalau kita lihat tadi itu ada satu orang pastor dengan seorang ustadz, dua-duanya pemimpin agama, mereka bersahabat dan saling membantu. Dan itu kesannya nyaman banget gitu loh. Kesannya teduh, kesannya damai, tanpa ada saling tuding, tanpa merasa ada satu yang lebih benar daripada yang lain. Membantu, mensupport, ya. Bayangkan seorang ustadz kenapa harus peduli seorang pastor yang akan terlambat pimpin misa. Dia bukan tanggung jawab dia, tapi dia merasa, wah, kalau pastor tidak saya tolong, saya merasa terbebani karena berarti pastor itu tidak bisa memimpin misa tepat pada waktu. Maka dia walaupun hujan, dia membonceng pastor untuk pergi ke gereja dan meminta para santri itu untuk membawa motor pastor ke bengkel. Nah, ini kesannya teduh sekali, ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa menentukan tema dan pesan, kita akan masuk ke tahapan pertama, yaitu yang disebut premis. Ingat ya, jadi tahapan pertama itu adalah premis. Jadi kita harus membuat premis. Ada pepatah mengatakan, bila kamu tidak bisa menjelaskan segala sesuatu dengan sederhana, maka kamu tidak cukup mengerti. Jadi, jelaskan ceritamu itu dalam satu kalimat. Jadi premis itu hanya dalam satu kalimat. Nah, bayangkan kalau Anda seorang penulis naskah, punya ide yang bagus, kemudian ketemu satu orang produser film, produser itu berarti yang punya uang ya, di lift. Nah, kemudian ketika Anda masuk di lift, saya sebagai penulis cerita misalnya Romo Agung produser. Romo Agung, halo, saya Stefanus. Saya punya ide bagus nih buat film. Maukah Anda membiayai film yang saya inginkan? Lalu Romo Agung bilang, oke, coba ceritakan apa ceritanya. Begini, pada suatu hari ada seorang Romo, baru juga begitu liftnya udah terbuka. Oh ya, kalau gitu sampai nanti ya, kapan-kapan ya kita ketemu. Lalu produser itu pergi. Kita kehilangan kesempatan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjelaskan ide kita dalam satu kalimat. Ya, jadi premis itu penting. Kita harus bisa menentukan ide kita dalam satu kalimat. Ya, itulah yang kita sebut dengan premis. Nah, di dalam premis itu apa saja syaratnya yang harus terkandung? Premis itu adalah pernyataan cerita dan masalah yang menggerakkan cerita. Jadi di dalam premis itu ada alur cerita yang bisa dijelaskan, termasuk masalahnya. Ya, tapi harus dalam satu kalimat. Contoh, nih, jadi premis itu harus terkandung karakter dan atributnya, aksi dan tindakan, lalu yang ketiga situasinya. Nah, premisnya
dari film yang baru saja kita tonton tadi adalah seorang pastor ditolong seorang ustadz karena motornya mogok. Karakter dan atributnya apa? Seorang pastor. Ya. Aksi dan tindakannya apa? Ditolong seorang ustadz. Situasinya kenapa sampai ditolong ustadz? Karena motornya mogok. Jelas ya? Jadi membuat sebuah premis dalam satu kalimat harus mengandung karakter, aksi atau tindakannya, dan situasinya. Mengapa sampai aksi itu dilakukan. Ya, nah kalau kita sudah bisa bikin premisnya, kita masuk ke tahap kedua, yaitu bikin sinopsis pendek. Sinopsis pendek itu menjabarkan premis menjadi 3 kalimat. Ya, kalau tadi premis itu 1 kalimat, 1 kalimat itu dipecah menjadi 3 kalimat. Itulah yang kita sebut dengan sinopsis pendek. Nah, apa yang harus diperhatikan ketika kita membuat sinopsis pendek? Perhatikan hubungan sebab akibat dalam menulis kalimat sinopsis. Ketiga kalimat yang dibuat harus mewakili 3 babak cerita. Jadi, kalau kita bikin film, itu harus selalu berpatokan pada yang namanya 3 babak cerita. Apa sih 3 babak cerita itu? 3 babak cerita itu, yang pertama babak 1 adalah situasi awal yang kita mengenalkan tokoh. Kalau di film yang tadi kita tonton, kita tadi dikenalkan ada satu orang pastor naik motor, ya, lalu menyapa umatnya. Berarti pastor itu dia sangat dicintai umatnya, ya, sehingga ketika pun sibuk mau misa masih bisa berhenti untuk menyapa umatnya. Kemudian pengenalan tokoh yang berikutnya adalah seorang ustadz yang ada di tempat pesantrennya, yang mengajak beberapa santrinya pergi untuk ke tempat pengajian. Dan itu kita sebut dengan babak 1. Nah, ini saya sebut ada 20%. Apa? Babak 1 jangan terlalu panjang. Jadi jangan terlalu asik kita menghabiskan waktu durasi film kita hanya untuk pengenalan tokoh. Kalau film kita 10 menit, 20% berarti pengenalan tokoh cukup 2 menit. Pengenalan tokoh cukup 2 menit. Nggak boleh panjang-panjang. Ya. Kemudian babak yang kedua, permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi di sini adalah ketika motor pastor itu mogok, kemudian Pak Ustadz datang dan mencoba menolong pastor, tapi tidak berhasil karena motornya nggak bisa hidup. Lalu Pak Ustadz bilang, udah ikut saya aja. Nah, itu kita sebut dengan babak 2, permasalahan yang terjadi. Ya, nah ini persentasenya 60%. Jadi kalau film kita 10 menit, babak 2 itu 6 menit. Ya. Lalu babak 3 adalah penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah di film yang tadi kita tonton adalah ketika pastor dengan ustadz itu sampai di gereja. Lalu mereka berpelukan, pastor itu mengucapkan terima kasih saya sudah diselamatkan. Lalu ustadz itu bilang permisi karena harus ke tempat pengajian, semoga misanya sukses. Lalu pastor juga bilang terima kasih Pak Ustadz, semoga pengajiannya juga sukses. Dan mereka berpisah dengan penuh ceria. Nah itu penyelesaian masalah cukup 20% juga. Jadi kalau filmnya 10 menit cukup 2 menit. Ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan 3 babak cerita. Nah, premis yang tadi 1 kalimat dipecah menjadi 3 kalimat yang menggambarkan babak 1, babak 2, dan babak 3. Nah, ini ya
Kita lihat ya, ini premis yang tadi kita buat ya. Satu kalimat kan, seorang pastor ditolong seorang ustadz karena motornya mogok. Lalu kita pecah menjadi kalimat yang pertama, Pastor Nono. Nah, di sini sinopsisnya udah mulai jelas nih. Pastor Nono udah keluar nama. 48 tahun naik motor menuju gereja karena akan memimpin misa sekolah. Ya. Kalimat yang kedua, di tengah jalan motor pastor mogok. Padahal waktu misa sudah hampir mulai. Beruntung Ustadz Mako lewat dan mencoba membantu Pastor Nono. Ini kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, berkat pertolongan Ustadz Mako, Pastor Nono bisa memimpin misa sesuai waktunya. Ya, jadi dari satu kalimat ini sudah dijadikan 3 kalimat yang menggambarkan. Yang pertama adalah pengenalan kita, ada seorang tokoh namanya Pastor Nono. Pastor Nono itu dianggap sebagai peran utamanya ya, bukan Pak Ustadz. Pak Ustadz itu hanya sebagai peran pendampingnya. Terus masalah yang terjadi, motornya mogok sehingga dia terancam akan terlambat misa. Nah, untung ada Ustadz Mako yang lewat dan mencoba membantu Pastor Nono. Penyelesaian daripada film itu adalah berkat pertolongan Ustadz ini, Pastor Nono bisa memimpin misa sesuai waktunya. Nah, itulah yang kita sebut dengan sinopsis pendek. Nah, kalau sudah bikin, ini kita harus periksa lagi. Ini benar kan nih? Ya, ini benar kan nih? Nah, kita lihat bahwa menjadi sinopsis pendek itu harus menggambarkan satu karakter dan atributnya. Tadi sudah ada ya, Pastor Nono. Kemudian deskripsi masalah Pastor Nono motornya mogok. Terus kemudian langkah apa yang harus diambil tokoh utama, yaitu ya tadi itu, ikut Bapak Ustadz untuk diantarkan ke gereja. Ini harus ada. Ya, kalau ini sudah ada berarti sinopsis pendek yang kita buat sudah benar. Kalau sudah jadi sinopsis pendek, kita harus masuk ke tahapan berikutnya, yaitu sinopsis panjang. Nah, sinopsis panjang itu apa? Menjabarkan 3 kalimat sinopsis pendek menjadi 3 paragraf yang memuat isi cerita secara utuh dan lengkap. Jadi sinopsis panjang itu udah lebih besar lagi, sudah lebih utuh lagi ceritanya. Jadi sinopsis pendek kita kembangkan menjadi sinopsis panjang. Nah, kita ambil contohnya ini. Ini kalimat sinopsis pendek yang pertama. Pastor Nono 48 tahun naik motor menuju gereja karena akan memimpin misa sekolah. Ini kan yang pertama ya. Lalu kita akan buat ini menjadi paragraf. Paragraf itu berarti beberapa kalimat ya. Kalau ini satu kalimat, kita menjadikan beberapa kalimat. Yang pertama, pagi hari Pastor Nono berangkat ke gereja karena akan memimpin misa anak sekolah pukul 9 pagi. Nah, kalau di film tadi disebutnya pukul 10 pagi. Itu karena salah nyebutin waktu dialog. Ya, di skripnya itu 9 pagi, tapi Pastor Nono menyebutnya 10 pagi. Tapi nggak apa-apa, kita nggak cut juga karena waktu itu tidak terlalu membuat masalah. Ya. Kemudian, sementara itu di sebuah pesantren, tampak Ustadz Mako mengajak beberapa santrinya untuk pergi ke tempat pengajian. Mereka pun memakai motor bersama-sama. Jadi babak satunya dijadikan 2 kalimat ini kan untuk pengenalan tokoh. Ya, yang satu Pastor Nono yang berangkat ke gereja, yang satu lagi Pak Ustadz yang mau pergi ke tempat pengajian. Nah, kemudian sinopsis pendek yang kedua kalimatnya, di tengah jalan motor Pastor Nono mogok karena waktu misa sudah hampir mulai. Beruntung Ustadz Mako lewat dan mencoba membantu Pastor Nono. Nah, itu dimulai dengan di tengah jalan motor Pastor Nono tiba-tiba mati mesinnya. Jadi ini lebih detail.
Pak Sunono mencoba menyalakan kembali motornya, namun tidak bisa hidup. Pak Sunono tambah bingung karena waktu misa sudah sangat dekat. Di tengah kebingungannya, Ustadz Mako dan para santri lewat. Mereka berhenti dan menghampiri Pak Sunono. Ustadz Mako mencoba menghidupkan motor Pak Sunono, tapi tidak berhasil. Karena misa sudah hampir mulai, Ustadz Mako menawarkan diri untuk mengantar Pak Sunono ke gereja dan menyuruh para santrinya mendorong motor Pak Sunono ke bengkel. Ya, jadi dari satu kalimat ini bisa menjadi satu paragraf yang terdiri dari banyak kalimat ini. Ya. Lalu sinopsis pendek yang ketiga, kalimatnya, berkat pertolongan Ustadz Mako, Pak Sunono bisa memimpin misa sesuai waktunya. Nah ini, Ustadz Mako membonceng Pak Sunono menuju gereja. Akhirnya Pak Sunono sampai di gereja tepat waktu. Ustadz Mako segera bergegas menuju tempat pengajiannya setelah mengantar Pak Sunono ke gereja. Itu adalah tahapan berikutnya. Jadi setelah premis, bikin sinopsis pendek, kemudian bikin sinopsis panjang, dan yang terakhir, baru kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan treatment. Treatment itu menjadi berupa skrip yang tidak ada dialognya. Ya, jadi treatment itu ditulis dalam bentuk prosa, prosa itu karangan yang menceritakan kisah yang terjadi di dalam skenario. Isinya memiliki tindakan tapi tidak ada dialog dan berfungsi sebagai peta jalan penulis skrip, produser dan pembaca. Jadi ini benar-benar udah utuh, ceritanya udah utuh. Nah, ini kita sebut dengan treatment. Nanti saya akan kasih lihat contoh treatment ya. Tapi sebelum saya ke tahap memberi contoh treatment, saya akan teruskan dulu tahap berikutnya. Setelah treatment jadi, itu baru kita masuk ke penulisan skrip. Jadi kalau kita udah punya treatment, kita bikin skripnya mudah sekali dan bisa cepat. Nah, yang pertama di dalam menulis skrip, kita harus ada yang namanya judul scene atau scene heading. Ya, judul scene itu menunjukkan tempat dan waktu di mana scene itu berlangsung. Kita mengenal istilah INT untuk adegan di dalam ruangan. Ini artinya interior. Dan EXT atau eksterior untuk adegan di luar ruangan. Kita juga harus mencantumkan lokasi adegan tersebut dan waktu. D itu day, N itu night. Ya, biasanya begitu. Ya, tapi bisa juga kalau pakai bahasa Indonesia pagi hari, siang hari, malam hari, sore hari, boleh juga pakai bahasa Indonesia. Ya. Nah, contohnya seperti apa yang disebut dengan judul scene? Nah ini, INT ruang kelas pagi hari atau EXT lapangan basket sekolah sore hari. Ya, jadi di dalam penulisan skrip ini harus ada nih yang pertamanya judul scene. Setelah kita bisa menentukan ini judul scene-nya, kita tahap berikutnya kita menuliskan nama pemeran. Di dalam judul scene, seringkali ada penulis yang senang mencantumkan seluruh pemeran dalam scene itu. Tapi kalau formatnya internasional, jadi kalau kita buat skenario Hollywood misalnya gitu, biasanya ini kita nggak tuliskan. Jadi nama pemeran ini boleh dituliskan, boleh tidak di dalam skrip kita. Ya, contohnya seperti ini. INT ruang kelas pagi hari. Nah, di dalam scene ini ada 3 orang. Ada Susi, murid kelas 10, Alex, murid kelas 10, dan ada Bu Dewi, guru fisika. Nah, Susi, Alex, Bu Dewi ini boleh teman-teman cantumkan, boleh juga tidak. Ya. Jadi yang nama pemeran tadi boleh diadakan, boleh ditiadakan. Setelah itu kita bikin yang namanya deskripsi visual atau action. Nah ini penting.
Di dalam skrip ini penting banget. Dalam sebuah skrip yang diperlukan adalah keterangan secara detail mengenai suasana, tempat kejadian, apa yang dilakukan pemeran, dan peristiwa apa yang terjadi dalam scene tersebut. Pergunakanlah kata-kata yang to the point, tidak perlu dengan kalimat puitis dan bertele-tele. Deskripsi ini yang akan diterjemahkan oleh sutradara dalam menghasilkan visualnya. Jadi, sutradara memerlukan sekali deskripsi visual atau action. Ya, makanya seorang penulis skrip harus bisa membuat suatu deskripsi visual yang baik. Apa contohnya? Contohnya seperti ini nih, deskripsi visualnya. Pak Sunono masih mengendarai motornya. Kalau kita membayangkan dalam pemikiran kita, kita udah bisa tahu nih kurang lebih gambarnya seperti apa. Tiba-tiba motornya mati. Kebayangkan naik motor, tiba-tiba motornya mati. Pak Sunono mencoba beberapa kali menyalakan kembali motornya. Nah, kita bisa membayangkan setelah itu Pak Sunono turun, kemudian menstarter motornya. Tapi tidak mau hidup. Pak Sunono melihat jam tangan sudah pukul 8.40. Kita bisa membayangkan. Setelah itu Pak Sunono mungkin melihat-lihat jamnya, waduh ini sebentar lagi udah hampir terlambat. Tampak Pak Sunono gelisah karena misa mulai jam 9. Pak Sunono mungkin berarti lihat kiri kanan, dia cemas apakah mau naik angkutan umum ya, atau mau cari ojek atau apa. Karena tidak bisa menghidupkan motornya. Akhirnya Pak Sunono mendorong motornya sendiri. Akhirnya dia memutuskan, udah saya dorong aja motornya sambil cari pertolongan. Nah, ini adalah contoh deskripsi visual. Dengan cara ini, sutradara bisa mengarahkan pemain harus melakukan apa. Kemudian kameramen juga bisa tahu harus ambil gambar apa. Ya, ini adalah salah satu contoh deskripsi visual. Nah, ini penting. Seorang penulis skrip harus bisa bikin ini. Yang berikutnya adalah tokoh. Jadi di bagian ini hanya menerangkan nama atau tokoh yang akan dialog. Jadi kalau ada dialog, tentu kita harus beritahu tokohnya siapa. Contohnya nanti akan diperlihatkan misalnya Thomas, Agustinus, Pastor Nono, ya seperti itu. Itu adalah tokohnya. Kemudian masuk yang berikutnya adalah dialog. Dialog itu berisi kata-kata yang diucapkan oleh tokoh dalam scene tersebut. Setelah itu kita juga ada yang sering kita sebut dengan parenthetical atau beat. Nah, ini biasanya di dalam kurung. Biasanya misalnya Thomas dalam kurung tertawa atau Thomas dalam kurung menangis. Nah, itu adalah sebagai tanda bahwa si tokoh tersebut harus tertawa, harus menangis. Ya. Nah, itu kita berikan catatan. Contohnya seperti ini nih. Rani, parentikalnya dalam kurung menangis. Terus dialognya dia mengatakan, aku sudah tak tahan lagi. Berarti yang memerankan tokoh Rani ketika menyebutkan kata aku sudah tak tahan lagi harus sambil menangis. Itu adalah suatu petunjuk dari penulis skrip bahwa di situ dituntut sutradara mengatur si pemeran tokoh tersebut untuk bisa menangis. Karena dialog ini harus diucapkan sambil menangis. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir, di dalam skrip juga harus ada yang namanya transisi. Ya, jadi dalam skrip itu ada beberapa scene. Nah, setiap scene itu harus ada yang namanya transisi. Ya. Nah, transisi ini untuk beberapa pemula bisa diabaikan sebetulnya. Karena transisi ini lebih penting adalah dikuasai oleh seorang editor. Jadi kalau penulis skrip bingung untuk menulis transisi, tidak usah dibuat juga tidak apa-apa. Nanti editor yang akan membuat transisinya sesuai dengan seleranya. Ya, sesuai dengan keinginan dia seperti apa memasukkan transisinya. Nah,
kira-kira itu adalah penjelasan singkat mengenai penulisan naskah ya. Mudah-mudahan teman-teman gak bingung. Biasanya saya kalau ngasih kelas penulisan skrip ini biasanya 5 pertemuan, 4 atau 5 pertemuan, tapi saya singkatkan hanya dalam waktu singkat. Jadi ya memang ini kurang sih. Tapi saya pikir teman-teman mau ikut lomba film pendek ini pasti juga sudah punya pengalaman membuat skrip ya, walaupun mungkin belum sesuai dengan yang seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa juga memberi masukan kepada teman-teman. Nah, saya akan tunjukkan, saya share screen lagi, adalah mengenai treatment. Ya, ini adalah treatment yang tadi itu. Jadi treatment itu sudah jelas sekali ya, sudah lebih jelas. Nih, saya perlihatkan. Jadi dalam treatment itu, scene 1 kita udah tentukan tuh apa yang akan dibuat gambarnya. Pak Sunono 48 tahun naik motor menuju gereja, di tengah jalan bertemu dengan seorang umat bernama Pak Lukas 30 tahun. Setelah menyapa Pak Lukas yang baru pulang dari ladangnya, Pak Sunono meneruskan perjalanannya. Kemudian scene 2-nya di sebuah pesantren, Ustadz Mako 40 tahun mengajak beberapa santrinya pergi ke sebuah tempat pengajian. Pak Ustadz memakai motor diikuti 3 orang santrinya. Jadi ini udah ceritanya udah urut. Scene 3-nya Pak Sunono merasa aneh dengan motornya, tiba-tiba mesin motornya mati, mencoba menghidupkan mesinnya tapi tidak berhasil. Pak Sunono lihat jam, waktu sudah 8.45, misa mulai jam 9. Pak Sunono terlihat gelisah dan bingung. Scene 4, Pak Ustadz datang, ya, mencoba menghidupkan motor tapi tidak berhasil. Nah, kemudian scene 5 adalah ketika mereka tiba di gereja. Jadi treatment itu sekarang cerita yang tadi hanya baru berupa draft, sekarang sudah lebih jelas, tapi tidak ada dialog. Nah, ini contoh daripada treatment, ya. Nah, saya juga akan menunjukkan contoh skrip. Contoh skripnya ya. Wah, saya belum siapkan. Oh, ini contoh skrip. Ini contoh skripnya. Ini contoh skrip ya. Jadi judulnya Indahnya Kebersamaan. Kemudian ini adalah Pak Ustadz. Ini angka 19, angka 15, angka 6, angka 5 itu adalah jumlah dialog. Jumlah dialog. Ya. Bukan berarti yang dialognya banyak itu adalah pemeran utama, bukan itu ya, tapi jumlah dialog di dalam skrip. Nah, ini yang kita sebut dengan judul scene heading. Ya, EXC jalan kecil pagi hari 1 itu menunjukkan berarti ini scene 1. Nah, kemudian yang disebut dengan deskripsi visual atau action ini yang saya kasih highlight nih. Yang dikasih kuning. Tampak Pak Sunono sedang mengendarai motor dengan jubahnya. Jadi kita tahu Pak Sunono itu naik motor sudah pakai jubah. Jalan yang dilalui tidak terlalu lebar. Jadi deskripsinya kita mencari jalan yang tidak besar. Samping kiri dan kanan masih terlihat sawah. Jadi kita mencari jalan yang tidak terlalu lebar, kiri kanannya masih sawah. Ya, ini sesuai dengan deskripsi skripnya ya. Kalau nanti pada waktu syuting kita tidak menemukan itu, sutradara yang akan merevisi ya jalannya seperti apa. Di pinggir sebelah kiri nampak Pak Lukas sedang berjalan sendirian. Jadi kemudian tiba-tiba ada Pak Lukas jalan sendirian. Pak Sunono menghampiri Pak Lukas dan menyapanya. Lalu kemudian ada dialog Pak Sunono. Selamat pagi Pak Lukas. Pak Lukas bilang, Pak Sunono selamat pagi, mau kemana Pak Sur? Seperti yang di dalam film tadi didialogkan. Kemudian ada lagi deskripsi nih setelah dialog. Pak Sunono
meneruskan perjalanannya dengan motor. Pak Lukas memperhatikan Pak Sunono, lalu kembali berjalan ke ladangnya. Ya, lalu ini ada yang namanya katu. Katu inilah yang kita sebut dengan transisi. Transisi antara sin 1 dengan sin 2. Ini ada angka 2, berarti ini sudah masuk ke sin 2. Ini yang kita sebut dengan transisi tadi. Kemudian di sin 2 itu kembali lagi ada headingnya, sin heading, judul sinnya, EXT di halaman pesantren pagi hari. Kemudian ada deskripsinya, tampak Ustadz sedang menyalami para santri, setelah itu dia memanggil 3 orang santrinya. Nah kalau tadi itu ada sedikit perubahan, dimulai dengan mengaji dulu. Ya, di skrip aslinya nggak ada adegan mengaji, tapi Pak Ustadz langsung menghampiri. Ya, kenapa ditambahkan mengaji? Karena sebetulnya di situ ingin menguatkan bahwa di Islam pun yang namanya hidup berdampingan itu ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi kita tambahkan di situ. Saya tidak bahas semuanya, ini skripnya. Nah, kalau kita pakai format seperti ini saya pakai aplikasinya namanya CELTX, Celtics. Kalau itu adalah aplikasi khusus atau software khusus untuk menulis skrip. Dan ini berlaku secara internasional ya. Artinya kalau Anda membawa skrip ini ke produser Hollywood pun mereka mengenal format ini. Dari sini kalau kita pakai software Celtics untuk membuat film itu mudah dengan cara melihat halamannya. Jadi satu halaman ini durasi film yang bisa dihasilkan 1,5 menit sampai 2 menit. 1,5 menit sampai 2 menit. Nah, ini saya buatnya 5 halaman. Jadi saya mengandaikan ini bisa selesai 7,5 menit sampai 10 menit. Jadi enak sekali kalau bikin naskah. Ya, saya bisa tahu berapa halaman saya bisa buat. Ya, dan ternyata hasilnya adalah 7 menit sekian. Jadi tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah diperhitungkan. Nah, kalau teman-teman sekarang dalam perlombaan harus membuat 5 menit ya, kalau nggak salah durasinya 5 menit. Nah, kalau 5 menit itu berarti kalau pakai software CLTX ini, teman-teman hanya boleh 3 halaman. Hanya boleh 3 halaman. Ya. Nah, kira-kira itu penjelasan dari saya. Supaya kita 2 arah, jadi teman-teman silakan sekarang untuk banyak bertanya. Ya, kita diskusi. Sekali lagi, saya bukan seorang ahli atau seorang yang hebat banget. Jadi kita sharing aja. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman cara membuat skrip dan sebagainya. Kita sharingkan, kita diskusikan. Masing-masing kita belajar. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ya, teman-teman silakan bertanya, bisa raise hand atau juga chat ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya tapi kendala sinyal, tidak bisa nyalakan video atau mic, bisa juga untuk chat, bertanya melalui chat. Begitu. Ada pertanyaan? Sejauh ini Kak yang dari Komsos, Pius ya? Hanya masih mute ya? Mau bertanya atau kita ke Alphonse dulu nih dari Katedral Bogor. Silakan. Yuk, silakan Kak Alphonse. Oke, selamat sore Om dan semua teman-teman semua. Selamat sore. Sebenarnya aku ada beberapa pertanyaan sih. Sebelumnya aku maaf aku pakai masker, sedang ada di luar. Pertanyaan pertama itu mengenai yang tadi Om jelaskan itu tentang babak ya. Babak pertama itu 20% untuk sebuah orientasi, lalu babak kedua itu berisikan tentang si konflik dan sampai klimaksnya, lalu untuk resolusinya 20%. Apakah itu bisa diotak-atik misalnya seperti
untuk orientasinya itu hanya 10%, lalu untuk konfliknya bisa dipanjangin lagi, untuk resolusinya bisa dipanjangin lagi, atau itu adalah standar yang harus ditepati? Itu untuk pertanyaan pertama sebenarnya. Yang pertama itu adalah standar maksimal. Jadi boleh diotak-atik, itu yang harus diotak-atik, yang masih bisa diotak-atik itu adalah babak 1 dan babak 3. Tapi nggak boleh mengurangi babak 2. Jadi babak 2 itu harus besar. Jadi nggak boleh diotak-atik babak satunya misalnya 40%. Babak 2-nya 40%. Babak satunya 20%. Itu nggak boleh. Karena nanti Anda nggak akan dapat cerita yang baik. Terlalu bertele-tele di pengenalan tokoh. Ya, tapi kalau Anda pikir, supaya konfliknya lebih dalam, aku mau pengenalannya 10%. Babak satunya 10%. Lalu konfliknya aku tambahin jadi 70%. Atau aku malah mau 80%. Penyelesaian hanya 10%. Itu boleh. Ya, jadi porsi yang terbesar harus di babak 2. Karena semakin besar di situ, itu konfliknya bisa lebih makin tajam. Ya, seperti itu. Oke. Ada lagi? Aku ada pertanyaan lagi. Sebelumnya terima kasih untuk tadi pertanyaan pertama. Habis itu untuk pertanyaan kedua, aku ingin menanyakan tentang, kita kan membuat film dianjurkan dan disahkan agar idenya itu fresh. Maksudnya bukan ide baru, tapi ide yang fresh lah, unik. Nah itu gimana sih biar kita bisa kepikiran ide yang fresh gitu maksudnya? Ya, tidak ada di dunia ini ide yang fresh. Semua juga pengulangan. Ya, semua itu pengulangan. Anda nggak usah merasa berdosa kalau ceritanya mirip-mirip dengan film apa gitu. Nggak usah berdosa. Kalau kita bicara masalah film tentang cinta, ya banyak film-film Hollywood pun yang tentang cinta itu, misalnya ada cewek yang miskin ketemu dengan cowok yang kaya raya, akhirnya si cowok itu bikin kejutan sampai si cewek itu akhirnya bisa bahagia. Itu banyak banget film seperti itu. Film, kita nonton film Korea juga banyak banget ya tentang cewek miskin yang diangkat oleh seorang, atau ditolong oleh seorang cowok yang kaya raya. Bukan itu gitu loh masalahnya. Tapi bagaimana kita menggarap si cerita itu yang bikin penonton itu nggak klasik gitu. Jangan langsung ketebak, gua tahu pasti gini ujungnya gitu loh. Nah itu yang cuma tinggal kita harus berkreasinya di situ gitu. Ya, jadi nggak usah takut membuat suatu cerita yang kurang lebih kayak mirip apa, tapi yang penting adalah konfliknya kita coba bikin yang sedikit lain. Lalu yang penting endingnya harus betul-betul yang bikin nggak nyangka orang gitu. Pasti bisa, ya itu pasti bisa, karena itu manusia itu memang pada dasarnya diberi anugerah Tuhan untuk berkreasi. Artinya kreasi itu nggak pernah habis, gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara, cari ide cerita yang aneh yang belum pernah ada, nggak akan jadi-jadi tuh nulis ceritanya, nggak akan jadi-jadi, setengah mati nanti stres kita bikin cerita itu, ya, gitu. Oke, baik, sudah itu aja Om. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Coba lagi yang lain. Lanjut nih Om, Kanato. Silakan Kanato. Diaktifkan mic-nya. Malam. Malam. Terdengar baik, Kak. Om aja, bukan pastor. Jangan pakai pastor. Omset. Ya, Omset. Om aja, ya.
Terima kasih. Jadi mempergunakan dialek itu saya sangat dukung banget karena itu akan membuat film kita akan lebih berwarna. Cuma tinggal kita harus tahu target kita itu untuk siapa. Film itu untuk siapa gitu, ditonton oleh siapa. Kalau misalnya Kak Nato itu memang membuat untuk Papua saja, pakai dialek daerah dengan bahasa daerah, itu kan nggak jadi masalah karena semua orang akan mengerti apa yang diucapkan, didialogkan. Tetapi kalau misalnya itu untuk film seperti sekarang, lomba film pendek, sebaiknya dialek tidak diubah, tetapi bahasanya masih bahasa Indonesia kalau bisa. Misalnya nih, saya orang Sunda. Ya, kalau saya orang Sunda, saya bilang ya, misalnya saya mau nanya, kamu lagi apa? Anjir keur naon? Itu hanya orang Sunda yang mengerti. Tetapi kalau saya bilang, kamu sedang apa? Itu masih dialeknya dialek Sunda, tapi orang bisa mengerti. Ya, jadi tinggal dari skripnya Anda buat seperti itu. Tetapi kemudian ada kesulitan beberapa artis kalau di daerah, dia kalau menggunakan bahasa yang Indonesia malah jadi kaku. Dia lebih enak kalau betul-betul bahasanya bahasa daerah. Nah, Anda boleh mempergunakan itu, tetapi berarti dalam film itu Anda harus menyertakan subtitle bahasa Indonesia. Supaya orang yang tidak mengerti bahasa tersebut bisa juga menikmati apa yang didialogkan. Jadi boleh begitu. Jelas mungkin, Kanato? Oke. Oke, terima kasih Kak Nato. Ini lanjut. Sebelum lanjut tadi saya ke kolom chat dulu. Tadi ada yang bertanya apakah materinya boleh di-share. Mungkin nanti kita akan share video ini ya setelah diedit begitu. Jadi bentuknya dalam bentuk video gitu ke grup WhatsApp. Mungkin beberapa hari dari hari ini begitu ya. Ini kan nanti isinya rangkaian penjelasan dan juga materi yang mungkin Om Step jelaskan tentang penulisan skrip ini gitu. Jadi diharapkan teman-teman bisa menonton kembali untuk mempelajarinya. Ya, Begitu. salam juga ini buat siapa ini? Kak Yung. Wah, Kak Yung. umur 1 tahun, Om Stefanus sudah anggota Komsos. Iya, makanya saya disebut Komsio. Makanya disebut Om Step. Jadi malu saya. Yang penting kan semangatnya semangat muda Om tadi. Oke, ada lagi. Oke, lanjut sih ada Kak Yansen silakan. Baik, terima kasih. Halo. Silakan Ya. Kak Yansen. Kak Yansen. Sepertinya ini ya. Oh, mute. Ada kendala teknis. Mungkin ada teman-teman atau kakak yang lain mau bertanya? Duluan nih sambil kita tunggu Kak Yansen. Kak Rini. Oke, boleh nyalakan video dan mic-nya Kak Rini. Selamat malam. Malam. Saya Rini dari ND Flores NTT. Di sini saya pengen bertanya, maaf saya baru bergabung juga tadi. Saya pengen tanya untuk penulisan skrip ini tuh kira-kira kita pakai aplikasi apa? Terus dalam sebuah film tuh terkadang alurnya kan ada yang istilahnya entah saya mengerti atau bagaimana caranya, terkadang ada bagian-bagian yang konflik dimajukan ke depan sehingga membuat orang menjadi penasaran. Kira-kira itu tuh bagaimana cara mengsiasati sehingga terkadang konflik ada di depan atau bagian perkenalannya tuh ada di tengah-tengah gitu. Terima kasih, Om. Ya, untuk software yang ditanya, dilihat aja di kolom chat ya. Saya udah tuliskan, jadi teman-teman juga bisa cari. Ya.
Ini bisa diunduh gratis sih sebetulnya, walaupun kalau yang gratis tidak lengkap. Tapi nggak apa-apa untuk kita belajar, ini bisa dipakai. Dan ini penggunanya tidak sulit kalau kita memang biasa pakai Word, ya, pakai Word. Nah, terus tadi itu pertanyaan saya sedikit agak kurang jelas sih, tapi yang ditangkap pengenalan inginnya kalau di tengah ya, seperti itu atau gimana? Iya, iya. Terkadang ada sedikit spot, maksudnya bukan spot sih, plot. Itu ada di bagian yang konfliknya tuh ada di bagian depan, setengah, terus sehingga membuat orang menjadi penasaran dalam suatu film itu, gitu. Itu kira-kira bagaimana cara mensiasati film itu, gitu. Ya, Terima kasih. ini ya. Nah, yang namanya pengenalan itu bisa juga artinya kita mengambil masalah di depan. Jadi misalnya nih kalau kita nonton film misteri, begitu kita nonton tiba-tiba ada perempuan jalan, lalu kemudian dia berlari ketakutan, tiba-tiba dia berteriak, dan kemudian muncrat darah misalnya seperti itu. Ya, itu kan sepertinya konflik ya, sepertinya konflik kan, karena seperti ada masalah. Tapi sebetulnya itu pengenalan. Pengenalan bahwa di daerah itu ada sesuatu, entah itu pembunuhnya orang, entah itu pembunuhnya setan atau makhluk apa nggak tahu gitu loh. Ya, jadi pengenalan itu tidak selalu harus seperti ini loh tokohnya dan sebagainya, tidak selalu itu. Dengan memberikan suatu adegan yang menegangkan sekalipun, itu udah menjadi suatu pengenalan. Kalau kita nonton film James Bond, film-film James Bond, sebelum masuk ke inti cerita, pasti si tokoh James Bond itu, pertamanya dia itu pasti berperang dulu tuh. Entah itu dia jadi mata-mata di sebuah pabrik obat, entah dia ditangkap di mana dan dia akhirnya bisa melarikan diri. Baru masuk ke cerita. Tetapi apa yang ada di depan itu menjadi satu bahan dasar untuk nanti membangun cerita di tengah. Pasti ada hubungannya dengan di tengah. Misalnya dia berhasil membunuh satu orang penjahat. Ternyata penjahat itu tidak mati. Lalu penjahat itu balas dendam kepada si James Bond itu. Nah, itu kan menjadi awal. Kita udah dikenalkan dulu nih siapa yang tokoh yang jahatnya. Seperti itu. Ya. Jadi pengenalan itu pasti di depan. Tapi tekniknya yang berbeda-beda. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, lanjut di kolom chat nih Om. Kayaknya Kak Yansen tadi memutuskan untuk menulis saja, menyerah dengan kendala teknis ini. Katanya mau tanya soal beat. Ya, dalam kira-kira bagaimana cara menulis ekspresi wajah tokoh dalam satu dialog atau satu percakapan tokoh, seperti Budi punya wajah datar dan punya wajah terkejut. Nah, bagaimana nulisnya dalam naskah film itu saja pertanyaannya. Jadi di dalam tanda kurung itu kita hanya mengatakan terkejut misalnya begitu. Kita nggak usah mendetilkan kalau terkejut itu mata melotot, keningnya harus berkerut dan sebagainya, itu nggak perlu.